Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya selalu kebajikan. Shalom, tabikun. Ya Allah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Madiswardana selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purnawatama, yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan bahagia dengan acara aksi nyata pendidikan guru penggerak yang bertemakan diseminasi budaya positif. Baik, sebelum masuk ke acara inti, saya selalu membawa acara. Izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga doa, empat penutup, yang terakhir adalah kegiatan diseminasi budaya positif. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Madiswardana. Silakan. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Dewan Guru Pendidikan SAG, Guru SMP Negeri 2 Purnawatama, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Purnawatama. Bapak Dewan ini adalah calon guru penggerak pertama di SMP Negeri 2 Purnawatama. Dan mudah-mudahan tahun berikutnya, angkatan-angkatan berikutnya, guru-guru yang lainnya dapat menyusul mengikuti sebagai guru penggerak. Tadi sudah ada beberapa guru menyampaikan kepada saya untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak, mungkin angkatan ke-11. Mudah-mudahan seluruh guru-guru yang berkeinginan menjadi guru penggerak dapat dilancarkan. Dan yang saya hormati juga kepada bapak-bapak, ibu, dewan guru yang dapat hadir pada hari ini,
dalam kegiatan eksaminasi budaya positif, aksi nyata pendidikan guru penggerak. Nanti pemaparannya akan disampaikan oleh Bapak Dewa. Apa itu desiminasi? Desiminasi itulah adalah penyampaian atau pengimbasan. Nah, istilahnya dan saya asik barusan belajar dari Pak Dewa. Ternyata Pak Dewa sekian langkah lebih maju daripada kepala sekolahnya, karena istilah ini barusan saya pahami karena saya bukan calon guru penggerak. Nah, pengimbasan ini akan disampaikan kepada seluruh dewan guru di SMP Negeri 2 Penawatan. Dalam penyampaian nanti tolong pahami ya, tolong pahami apa-apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Dewa, sehingga ini diambil sebagai pembelajaran nantinya kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin menjadi calon guru penggerak di tahun-tahun berikutnya, sehingga pengalaman Bapak Dewa ini menjadikan acuan untuk melangkah ke depan, karena Pak Dewa adalah guru pertama yang mengikut ini, sehingga prosesnya juga sekian persen dilalui. Apakah akan berhenti sampai di sini? Belum, masih ada beberapa proses sehingga benar-benar dinyatakan sebagai guru penggerak, sementara masih calon. Nah, mudah-mudahan Pak Dewa apa yang menjadi keinginannya sebagai calon guru penggerak, salah satu di SMP Negeri 2 Pertama dapat memberikan perubahan yang positif di SMP Negeri 2 Penawatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Harapan besarnya mudah-mudahan ada calon guru penggerak yang akan segera menyusul Pak Dewa. Baiklah, untuk selanjutnya adalah doa. Disilakan kepada Pak Dewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sejenak kita menentukan kebenaran untuk bermunajat kepada Allah agar pada pagi hari ini acara ini dapat berjalan dengan lancar dan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afid yang mau yu'afi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azim sultani. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yasfa'al man fiha wa nisfa'u qayyim amran taqabbalan. Allahumma fir rizqi wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa tawbatan tawabina wa rahmatan dalmatina wa maghfiratan dalmatina. Allahumma hamina alaina fi salawatina wa najata minan nar wa afa'in dal sar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif oleh Pak Dewa. Disilakan. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Tapi pun, salam guru penggerak, tergerak
bergerak, menggerakkan. Kita ulangi sekali lagi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan buat kita semua. Nah ini agenda pembuka acara yang pada hari ini yang merupakan acara aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu bertemakan diseminasi budaya positif di sekolah kita tentunya SMP Negeri 2 Purnama. Nah Bapak Ibu Guru hebat, ini adalah agenda kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman inti, lalu eksplorasi konsep dan refleksi. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai diskusi atau diseminasi kita pada hari ini ada kesepakatan diskusi. Yang pertama ada handphone modalitas saja, kemudian hadir sepenuhnya maksudnya Bapak Ibu fokus ke dalam kegiatan ini, kemudian hargai waktu bersama, jadi kita sesuai dengan waktu yang diberikan, kemudian berbicara ketika dipersilahkan, dan yang terakhir adalah baca catatan atau ringkasan materi pada hari ini. Kira-kira ini cukup atau ada yang akan ditambahkan Bapak Ibu? Atau ada yang kurang? Sesuai dengan waktu coffee break harus sesuai dengan jadwal. Oke, kita lanjut. Ini ada tujuan pembelajarannya nih. Yang pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Apa kebutuhan murid kita, kemudian bagaimana fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Nah itu dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya dapat meningkatkan kompetensi seluruh individu di sekolah, baik guru maupun muridnya. Kemudian yang kedua, mampu menggerakkan komunitas sekolah. Kita sudah ada beberapa komunitas ya, komunitas belajar di SMP Negeri Pertama, kemudian ada komunitas guru guru jago IT itu, guru jago persib. Nah itu kita manfaatkan. Kemudian untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan fungsi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan, kebajikan universal, aman dan nyaman. Kemudian ini tujuan khususnya mendemonstrasikan pemahaman CGP itu saya mengenai konsep budaya positif. Jadi dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian ada motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah materi ini sangat banyak sebenarnya. Dalam waktu yang singkat ini akan disampaikan banyak sekali materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Nah, zaman sekarang ini sudah ekosistem sekolah itu prinsipnya itu berpihak pada anak. Menyusun langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh kelompok kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah ini adalah salah satunya, kegiatan diseminasi ini adalah salah satu dari aplikasi dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Di sini ada bapak kepala sekolah, kemudian ada ibu wakil kurikulum, ada pembina OSIS, siswaan, kemudian bapak ibu guru sekalian, wali kelas kan itu, pembina ekstrakurikuler semuanya ada di sini. Nah inilah kesempatan kita untuk berkolaborasi untuk menyusun bagaimana sih kedepannya kita akan menyusun pembelajaran yang atau menyusun sekolah yang ramah anak dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah semuanya titik poinnya adalah pada murid sekarang. Nah ini pertanyaan penting. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru setuju tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Nah, karena jawabannya masih setuju, berarti kita lanjutkan materinya. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan alasan kenapa tidak setuju gitu, baru kita stop materinya, tidak perlu didiskriminasi, berarti semuanya sudah paham.
Kalau masih setuju berarti kita lanjutkan materi ini. Nah, ini eksplorasi konsep pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ini ya, perubahan paradigma. Nah, silakan. Ini ada sebuah kegiatan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sampai kelas cari kertas kecil, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, teman Anda, dia akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini kita coba ya. Kita coba Pak Haris dari ke depan sama Bu Evita. Biasa. Pak Haris dengan Bu Evita. Ya. Yang memegang benda ini misalnya benda berharga, sangat berharga, dipegang oleh Bu Evita, digenggam dengan kuat. Pak Haris tugasnya merayu. Silakan. Bu, saya boleh Boleh nggak? Belum. Ayonya boleh kenapa? Sama Rayu ini. Tanyanya Ya, akhirnya bebas seperti apa, mau dibuka tangannya boleh diambil gitu. Coba. kalau pasang tutup nggak saya itu apa? itu masa depan saya. Nanti kalau seandainya ketika setting saya ya itu bapak apapun saya bantu. Selama selagi itu hal yang masuk akal. Bener dari Boleh nggak Bu? Nah, Terima kasih. ya berikan tepuk tangan. Itu salah satu contoh. Mungkin karena tidak enak hati diberikan, karena bangga diberikan, diberikan. Cuma di sana dari kegiatan itu apa yang dapat kita tarik kesimpulannya? Apa yang kira-kira? Siapa kira-kira? Ya silakan coba. menurut saya dari yang mampu membuka tantangan ini tidak hanya, kalau saya melihatnya tidak hanya dari Pak Haris. Artinya kalau misalnya Pak Haris itu walaupun sudah merayu sedemikian rupa bahkan membuka apapun bagaimana, tapi kalau benar-benar memang enggan untuk membuka, dia juga tidak akan bisa buka. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Bagus sekali. Ya itu ya. Yang perlu disadari dalam kegiatan ini bahwa sebenarnya yang mengontrol diri kita sendiri ya diri kita. Kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apabila kita sendiri tidak berniat untuk berubah atau tidak berniat untuk memberikannya, misalnya Bu Evita tadi tidak berniat untuk memberikannya, walaupun dirayu, diancam, di apapun, tidak mau memberikannya tidak bisa. Harus tegur. Nah, ketika kita bertemu dengan siswa-siswa yang seperti itu, sadar gak Bapak Ibu bahwa pengaruh kita itu atau intimidasi dari kita itu semua adalah ilusi, hanya ilusi saja. Sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya sendiri, murid-murid itu adalah mereka sendiri. Bisa saja kita hanya dianggap sebagai ancaman, gitu kan? Sebenarnya dia tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu. Hanya mengikuti kita itu sekedar keterpaksaan, sekedar ibaratnya sekedar keharusan, karena takut, karena apabila tidak dilakukan dia akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau hukuman. Nah, itu yang ini. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid itu hanya ilusi. Di sekolahan ketika gurunya masih ada, oke, kita bisa mengontrol. Tetapi ketika kita tidak ada, maka semuanya akan kacau. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kan Bapak Ibu kalau kita dapat sesuatu hal atau masalah, kasus-kasus murid itu biasanya kita berusaha membangkitkan rasa bersalah dari mereka. Nah, bunderan itu ilusi. Kemudian ketiga ada ilusi itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu banyak kita lakukan, bahkan tidak hanya di kelas-kelas atau di sekolah, bahkan di rumah pun begitu. Kita sebagai orang tua itu memaksa untuk melakukan sesuatu. Yang itu semua sebenarnya adalah ilusi.
Nah ini perubahannya. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Pertama ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori yang selama ini kita gunakan, ya kan? Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya nggak? Ini perilakunya buruk nih, salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang menurut kita selama ini yang terjadi kan. Sementara kalau sekarang atau kedepannya itu teori kontrol, itu teori pilihan yang sudah dikembangkan sekarang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa dunia ini keras, susah hidup ke depannya. Maka apa yang harus kalian lakukan? Semua perilaku memiliki tujuan, walaupun dia buruk atau baik, itu pasti ada tujuannya. Seburuk-buruknya perilaku manusia itu semua pasti ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi permainan tadi, itu kan terlihat bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Seperti saat ini misalnya, Bapak Ibu misalnya saya berikan pengumuman di WA misalnya, ayo kawan-kawan kita mulai intinya. Kalau Bapak Ibu tidak mau atau tidak niat hadir di sini, pasti tidak hadir kan gitu ya. Ibaratnya saya pun tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk hadir kan gitu. Jadi yang mengontrol diri kita ini ya kita sendiri. Nah, apa makna disiplin? Nah, pertama disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya adalah belajar. Kemudian makna asal kata ini berkonotasi itu bertentangan ya. Bahasa Indonesia berkonotasi berlawanan ya, dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini disiplin ini muncul zaman dulu, zaman Socrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai tujuannya. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari tujuan mulia. Contoh peraturan dan tata tertib sekolah, isinya kan kedisiplinan, kan membangun kedisiplinan siswa kan gitu kan. Itu sifatnya memaksa kan? Kenapa kira-kira memaksa? Karena dibuat oleh pihak sekolah. Kalau keyakinan itu dibuat oleh dua orang, pihak yang membuat dan pihak yang akan diatur gitu kan. Keduanya ini ada kesepakatan. Itu disebut keyakinan kelas. Kalau selama ini peraturan itu adalah disiplin yang sifatnya memaksa. Peraturan lalu lintas juga sifatnya memaksa. Peraturan sekolah juga sifatnya memaksa. Peraturan perundang-undangan juga sifatnya memaksa. Karena yang membuat itu kita tidak diajak untuk membuat. Gitu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ya pasti sifat-sifat positif. Yang banyak sekali sifat-sifat positif. Gotong royong, saling menyayangi, toleransi, gitu. Dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universalnya berarti mendunia, bisa diterapkan di seluruh dunia dan ada di seluruh dunia nilai-nilai itu. Bahkan di daerah-daerah konflik saja yang perang, di sana masih ada nilai-nilai kebajikannya kan. Ada palang merah di sana yang bersedia. Apakah palang merah itu ketika menolong tentara itu nanya dulu kamu bagian tentara yang mana? Pihak A atau pihak B? Kalau pihak A nggak saya tolongin ya pihak B aja gitu kan tidak. Nah itu salah satu contoh nilai kebajikan universal. Kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ditemukan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ketika seorang itu yakin bahwa nilai-nilai itu harus pantas untuk diperjuangkan, maka motivasi dari dalam dirinya akan muncul. Nah, bagaimana tugas kita itu bagaimana memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri peserta didik kita untuk bisa mencapai tujuan yang mulia, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini Diana Gosling 1998. Nah, yang kita kenal sekarang ini nilai-nilai kebajikan universal kita itu ada di profil pelajar Pancasila. Ya, nah ini ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian beriman dan bertakwa ini pastilah kaitannya dengan religius. Kemudian ada akhlak mulia. Akhlak mulia itu luas sekali sebenarnya ukurannya. Semua yang sifat yang berkaitan dengan kebaikan itu disebut dengan berakhlak mulia kan. Kemudian kedua ada berkebinekaan global.
bahwa kita tuh mengerti bahwa kita ini sebagai masyarakat Indonesia itu terdiri dari banyak suku, bangsa, gitu kan, ras, gitu. Nah kemudian agama juga gitu. Kita harus paham bahwa kita semua itu adalah ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia memang berbeda-beda. Ketika manusia diciptakan berbeda, maka itu adalah kehendak Tuhan. Nah kemudian ada bergotong royong atau berkolaborasi. Sekarang sudah tidak zamannya lagi egois. Sekarang itu zamannya berkolaborasi. Seperti saya pada saat ini misalnya, saya tidak akan menyimpan apa yang pengetahuan yang saya dapatkan itu untuk diri saya sendiri, tapi saya akan membagikannya dengan rekan-rekan sekalian di sekolahan. Nah itu salah satu bentuk kolaborasi. Nah begitu juga nanti kan ketika sudah melihat saya, mungkin Bapak Ibu akan terbayang ke depannya kalau mau mendaftar guru penggerak itu seperti apa. Di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan motivasi lagi supaya lebih tergerak dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Saya bisa, masa yang lain tidak bisa. Pasti bisa semua ya. Kemudian ada kreatif. Nah ini yang dibutuhkan pada masa sekarang ini adalah mewujudkan manusia-manusia yang kreatif. Peserta didik kita itu diharapkan memiliki skill, memiliki kreativitas yang tinggi. Dia bisa bertahan di segala macam tantangan, dari segala macam tantangan di masa depan, segala macam kondisi, sesuai dengan kodrat alam. Alam kan selalu berubah kan, dan juga kodrat zaman. Zaman itu semakin maju, semakin berkembang. Kemudian ada bernalar kritis. Dia terstruktur, berpikirnya secara sistematis gitu kan. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan sebuah masalah? Pertama dia analisis dulu masalahnya gitu kan. Kemudian baru dicari langkah-langkah memecah masalahnya seperti apa. Setelah permasalahan itu dilakukan, dia akan merefleksikan dirinya bagaimana ya ketika saya dapat masalah itu kemarin. Saya sudah benar-benar saya mengatasi masalah tersebut. Kemudian kalau tidak benar, maka apa yang harus saya lakukan ke depannya? Itu salah satu dari benar-benar kritis. Ketika nanti ke depannya Indonesia ini punya generasi-generasi seperti itu, maka diharapkan 2045 itu akan menjadi generasi emas Indonesia. Maka negara Indonesia akan bisa lebih maju. Selanjutnya ada mandiri. Mandiri beda artinya dengan egois. Kalau mandiri, dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Maksudnya bukan tidak berkolaborasi, melakukan segalanya sendiri. Dia punya skill yang bagus. Banyak dia punya skill. Mandiri, nyuci baju sendiri, ya kan? Masak sendiri, gitu. Ini yang jomblo, ya. Kadang-kadang kita akan dihadapkan pada situasi-situasi demikian kan Bapak Ibu. Ketika misalnya kita waktu kita kuliah merantau gitu kan, kita harus mandiri, bisa melakukan segalanya sendiri walaupun uangnya dari orang tua ya. Tapi mandiri yang dimaksud di sini adalah bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak pasrah hanya dengan keadaan. Betul saya potong udah biarin aja lah, besok beli lagi, wah marah ya. Aduh saya lapar, udah bisa masak, udah lagi aja sampai mati kelaparan, itu kan parah sekali. Jadi kita harus bisa mandiri, menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Kemudian selanjutnya kemudian pembelajaran kedua ya, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini yang menurut saya di pembelajaran guru penggerak ini saya temukan sesuatu yang berbeda dari pemikiran saya selama ini. Mari kita bahas. Pertama, motivasi manusia itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu disebut dengan motivasi eksternal atau dari luar. Bapak Ibu kalau masuk sekolah tepat waktu kenapa? Nah, itu motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya seperti tanya kemarin waktu diskusi di forum elaborasi konsep itu, diskusi dengan instruktur dari Jawa Tengah. Saya ditanya, Bapak ini motivasinya apa Pak untuk mengikuti calon guru penggerak? Ada yang jawab, pengen jadi kepala sekolah Pak, pengen jadi pengawas Pak. Tapi sebagian besar guru penggerak itu menjawab, saya ingin mendapatkan ilmunya. Termasuk saya juga gitu. Saya ingin mendapatkan ilmunya. Kalau jadi kepala sekolah atau pengawas itu nanti itu kan jenjang karir. Nah, siapa yang tahu ke depannya bagaimana kita kan tahu. Saya yakin syaratnya tidak hanya calon guru penggerak saja, tetapi banyak hal yang di dalamnya itu. Untuk kita bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas itu banyak yang harus kita lalui selain ini.
Nah ini dua ini adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar, ya kan? Takut dihukum, pengen dapat imbalan. Ketika di kelas misalnya, ketika di kelas ada anak yang sering maju ketika kita memberikan reward evaluasi. Reward ternyata gini, nanti anak-anak yang maju saya berikan bintang. Nanti di akhir pelajaran bulan ini, akhir bulan misalnya, siapa yang paling dapat bintang yang paling banyak, dia akan dapat hadiah 100.000. Kan berlomba-lomba murid mendapatkan bintang. Itu baik gak? Baik, cuma itu masih termasuk motivasi eksternal karena dia ingin mendapatkan imbalan. Kalau sama anak misalnya, nah nanti kalau kamu dapat ranking 1, aku kasih hadiah 500.000. Baik, sebenarnya kayak gitu dia bersemangat. Mungkin untuk awal-awal mengawalinya iya, tapi tetap itu adalah motivasi eksternal. Nah bagaimana motivasi internal? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menilai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kita tanya, nak mau jadi apa? Jadi dokter pak. Apa yang sudah kamu lakukan untuk cita-citamu itu? Belum ada. Kan kalian sadar? Berarti saya nggak bisa jadi dokter kan gitu. Karena belum melakukan apa-apa. Terus kalau kamu sekarang mau jadi dokter, apa saja coba yang kamu bisa lakukan? Belajar giat, disiplin. Nah, udah kamu lakukan belum? Akan dilakukan. Ayo dilakukan. Mau jadi dokter kan? Belum tuh saya berubah deh pak. Nggak mau jadi dokter, jadi polisi aja. Ya udah, kalau mau jadi polisi apa yang harus dilakukan? Pintar, energi, kan? Fisik harus bagus. Kuat nggak lari 10 menit 4 kilo? Tidak kuat. Kuat nggak push up 1 menit 40 kali? Tidak kuat. Maka harus dilatih supaya bisa menjadi apa yang mereka minta dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Nah, berlebihan. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah ini banyak keliru, di parenting banyak keliru. Jangan mengucapkan kata-kata jangan kepada anak. Ya, di parenting seperti itu kan. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Tapi apa? Dihindari, kalau bisa dibahasakan yang bahasa yang positif. Peraturan sekolah misalnya, dilarang datang terlambat. Dalam keyakinan bahasanya bukan dilarang datang terlambat, tapi apa? Datang tepat waktu. Bahasanya dijadikan lebih positif. Bukan berarti tidak boleh, tapi bahasanya dirubah menjadi bahasa yang positif dari negatif. Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih merdeka itu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi bisa memerintah diri sendiri. Seperti tadi, posisi kontrol utama diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Kita bisa menentukan, kita mau tidur jam berapa, kita mau bangun jam berapa, kita mau berangkat sekolah sampai di sekolah jam berapa, itu kita sendiri yang menentukan. Kita mau masuk kelas atau tidak, itu kita sendiri yang menentukan, ya kan? Nah, yang kita temukan itu adalah motivasi yang baik di dalam diri kita. Ketika kita kita yakin bahwa kita akan bisa melakukan sesuatu yang baik, maka itu diupayakan. Jangan cuma ya saya tahu kalau datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Tapi saya malas. Itu namanya bukan motivasi. Bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Yang pertama ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Disimpan dulu jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari lapangan basket 2 kali, dia hukuman. Kenapa ya 100 kali ini konsekuensi? Hukuman kan? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan, ini bukan mengenakan ya, melepaskan maksudnya. Salah ketik. Untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Pak Risma? Hukuman? Konsekuensi? Hukuman. Nah, yang nomor 2 ini lari lapangan basket karena terlambat hari di sekolah. Yang nomor 7 ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, beda ya? Beda. Satu di masuk sekolah, yang satu di pelajaran. Nah, ini jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Hah? Peraturannya jelas, tapi sanksinya? Nah, sanksinya itu siapa yang buat kira-kira kalau gitu? Guru secara sepihak, ya kan? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama. Hukumannya dilarang masuk sebelum bel berbunyi kan. Ketika telat, guru yang nemuin dari kamu lari aja 2 kali. Itu hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu datang dari saya sendiri gitu, sebagai guru. Tidak ada konsekuensi itu kesepakatan di antara guru dan murid. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kan harusnya bisa sanksi yang lain kan? Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa ini konsekuensi? Karena Ada lebih seperti enggak juga. Walaupun guru yang memerintahkan itu, supaya tidak ada yang menjadi korban, tidak ada yang menjadi pelaku, maka pelaku itu harus kita kembalikan ke kelompoknya. Korban juga harus mendapatkan ganti dari apa yang dia hilangkan. Masa dia kehilangan apa, dia harus mendapatkan gantinya. Itu namanya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kenapa sepatunya ke kantor? Sering kita ya gitu. Itu hukuman. Karena kita yang memberikan sanksinya dan ditawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk merubah sepatu misalnya menjadi putih di kemudian hari. Besok kalau diulangi lagi, apa yang harus saya lakukan sebagai guru? Hanya menjadi itu idealnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi kok beda dengan yang nomor 2 tadi? Karena pelajaran PJOK. Karena pelajarannya memang Dia telat masuk sebelum terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya di awal pelajaran PJOK 10 menit itu apa kegiatannya? Pemanasan. Maka dia melewatkan apa? Melewatkan pemanasan. Maka wajar kalau guru PJOK membuat muridnya lari pemanasan 10 menit. Itu berbeda. Lanjut. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Beda kan? Yang satu menyakitkan, yang satu hanya sesuatu, sekedar sesuatu. Peristiwa aja, yang satu peristiwa menyakitkan. Diingat oleh murid nanti seumur-umur. Bahkan ya, Bapak Ibu aja kita sebagai guru ini pasti masih ingat apa yang guru kita lakukan dulu pada saat kita masih sekolah. Dihukum terlalu keras misalnya. Ingat tidak? Pasti masih ingat sampai sekarang gitu. Itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Yang kedua, membuat anak atau siswa sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sampai sekarang masih ingat apa yang pernah disakiti oleh guru dulu waktu sekolah? Nah, dicabut gitu ya. Masih ingat sampai sekarang. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya gini, kalau kita parenting, anak berisik apa kita lakukan? Berisik, karena anak kan belum bisa diajak ya, anak balita misalnya, belum bisa diajak berkomunikasi yang baik. Kita taruh dia di pojokan, diam di sana, jangan bergerak. Dan tinggal dia bergerak, diam di sana, jangan bergerak. Nangis, kan dia di super nanny, begitu caranya. Tapi kita harus konsisten. Di sana 10 menit, kalau kamu diam nanti kita lanjutkan main. Setelah dia diam, benar-benar dilanjutkan main. Tapi kalau dia tidak diam, tetap didiamkan di sana terus. Itu namanya konsekuensi. Jangka waktunya sementara, tidak nyaman untuk sementara. Selanjutnya ada anak membenci kedisiplinan. Ini dampaknya. Ketika di mana, apalagi di depan
kawan-kawannya gitu. Maka anak ini akan punya perasaan dendam kan. Ujung-ujungnya apa? Dia benci dengan siapa? Pertama dengan kita, kemudian dengan aturan. Maka ada pepatah, aturan itu ada untuk dilanggar. Iya kan? Ya. Banyak terjadi. Kemudian ada anak menghargai disiplin. Nah, ini udah motivasi intrinsik. Oh, saya ini harus berangkat sekolah tepat waktu supaya bisa mengikuti pelajaran yang baik, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Saya harus mengerjakan tugas supaya saya dapat nilai yang bagus. Itu juga salah satu motivasi dari dalam diri. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Apa yang terjadi? Apa yang dilanggar? Ada tanggapannya dari guru. Dia bisa memberikan penyelesaian sendiri dari dirinya. Ya. Nah ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan anak tiba-tiba dari rumah lemas belum makan, tiba-tiba sepatunya warnanya pink gitu, di depan kita datang, lari kamu 3 kali keliling lapangan, lari pingsan. Dia lihat nggak untuk lari? Kan tidak. Kita memaksa dia untuk lari. Ketika dia lari pingsan, kita juga lari. Ya, contoh. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Mudah menyesuaikan diri. Kamu gak pakai sepatu ini kenapa? Ada alasannya, alasan gini. Kira-kira, misalnya alasannya sepatu saya basah pak, gini. Terus sering kan, anak-anak pasti alasannya sepatu saya basah kemarin hujanan. Terus besok kamu akan seperti ini lagi enggak? Tidak pak, besok ganti sepatu. Benar ya besok ganti sepatu? Ya. Besok kalau kamu udah pakai sepatu warna hitam, manggil saya lihat sepatu warna hitam, baru kamu akan diberikan ide. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak itu merasa bersalah, disalahkan bahwa dirinya ini buruk. Apalagi sampai kita keluar kata-kata yang kekerasan secara verbal. Kamu tidak berguna, kamu gagal. Ketika stimulus itu terus-menerus disampaikan, sugesti itu terus-menerus disampaikan, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi seperti itu. Ya, stimulusnya seperti itu, stimulusnya negatif, sugestinya negatif, maka dia akan menjadi orang yang negatif. Ada sugesti agak lucu nih di kesehatan, misalnya di bidang kesehatan. Adik saya dulu itu ketika dia sakit panas, dibawa ke dokter-dokter yang lain, nggak sembuh karena dia sudah biasa ke dokter yang satu ini. Ketika dia ketemu sama dokter yang satu ini, dicium aja sembuh. Adik saya itu dicium aja ke dokter sembuh pas balita. Tidak perlu diobati karena sudah tersugesti yang arah itu. Oh saya itu kalau sakit harus pusaka. Bahkan kalau di rumah saya itu ada anak tetangga itu yang dia memang sudah biasa berobat ke rumah, enak mau ambil apa dia beli sendiri obatnya yang mana gitu. Saya mau yang itu sirupnya. Maka cara istri saya itu ngambil sirup walaupun obatnya beda dikelentek gitu ya, tempelkan ke obat yang benar. Jadi ketika istri saya tidak ada, kalau mami nggak ada, kami lagi pulang kampung, dia sakit. Pokoknya harus kesana, ngelihat rumahnya aja sembuh. Tuh lihat, ibu nggak ada loh, ibu bidannya nggak ada. Sembuh anaknya, dibawa berobat kemana-mana nggak sembuh. Itu kan sugestinya sudah kuat gitu. Nah, kemudian ada anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita melakukan hukuman secara berlebihan, anak itu nyumput-nyumput bohong, dia terbuka dengan kita. Dampaknya ada anak bolos, muka pagar, gitu kan. Kita harus koreksi diri kita. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Lalu diberikan hukuman. Konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Berbeda kan? Dampak terhadap anaknya. Nah ini yang lebih jelas. Ada kalau pertama ini ada identitas gagal, yang kedua ini ada identitas sukses. Disiplinnya terbentuk. Ada konsekuensi dan restitusi. Restitusi lebih-lebih lagi daripada konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyedihkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Jadi anak ini diberi pilihan. Identitasnya distabilkan, perbuatan kesalahannya diverifikasi. Terus setelah itu ada menguatkan keyakinan. Keyakinannya apa? Kamu tahu nggak keyakinan apa yang dilanggar? Kamu tahu nggak peraturan sekolah yang dilanggar apa? Kenapa? Alasannya. Terus kira-kira kalau kamu melanggar ini sekarang sudah ketahuan melanggar, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Dan harus konsisten melaksanakan itu. Itu tidak akan terlaksana apabila kita tidak konsisten. Nah, ini tidak nyaman untuk
jangka waktu yang lama, tidak nyaman jangka waktu pendek, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Keadilan. Kamu diapain sama murid kawan ditabung, tidak tabung lagi? Jadi adil, menurut itu baik. Korban bisa diabaikan, nanti biarin aja. Mendapatkan ganti, kamu diapain ditabung? Terus apa yang akan dilakukan? Kamu lakukan cara menabung teman? Saya bawa ke rumah sakit. Tidak kan? Kemudian murid anak atau anak akan kita sakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Masalahnya terpecahkan dari mana? Dari diri anak sendiri, mencari pemecahan masalah. Kita membimbing. Ketika dipandang belum cukup, maka kita akan gali terus. Gitu. Kamu kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk supaya bangun dari kesiangan? Saya bikin alarm. Kalau cuma alarm saja, kalau kamu tidak bangun gimana? Ada nggak yang bisa mengingatkan kamu di rumah? Ada Pak, siapa? Pak, saya siapa? Ibu. Dan besok ibu datang sekolah. Datang di rumah ibu, anaknya sedikit telat, tolong dibangunin pagi-pagi. Itu sudah kolaborasi dengan pihak ini. Terulang lagi begitu, ya kita ulang lagi institusi secara konsisten sampai murid itu benar-benar memiliki motivasi intrinsik. Itu idealnya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Benar nggak? Aturan itu tidak akan jalan bila muridnya tidak takut. Ya, kecuali mereka takut, misalnya kepala sekolah yang galak atau guru-guru yang agak takut. Berarti motivasinya motivasi apa? Eksternal. Yang pertama kan menghindari hukuman anak-anak. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini harus diawasi terus. Kalau tidak diawasi, lepas. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Diajar bertanggung jawab. Kalau kamu mencuri, nanti kamu akan tertangkap polisi. Apa yang terjadi? Kamu harus dipenjara sekian tahun gitu. Itu namanya konsekuensi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Cuma di sekolahan disiplinnya. Kalau di rumah udah murat-marit. Kadang-kadang tidak ditelepon sama orang tuanya nggak pulang, tidak disuruh, tidak mau bergerak. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang terakhir fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau restitusi dia sudah seperti sifat, menjadi karakter anak itu. Dimanapun dia, di mana tempat karakternya seperti itu tidak berubah. Kalau ketika dia sudah terbentuk, peraturan adalah kamu harus. Kalau konsekuensi ditanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jelas berbeda dari kata-kata. Responnya juga nanti akan berbeda dari murid. Murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu dampak yang akan terjadi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemarin kita ada kasus pencurian, ya, yang Bapak Ibu tahu. Saya menangani kasus itu, saya coba dengan restitusi. Saya sudah kali janji sama orangnya ketika kamu jujur, kamu kembalikan, maka saya tinggalkan proses ketatapan selanjutnya. Tapi ingat, perbuatan ini jangan diulangi. Dan itu saya sampaikan itu. Kemarin ada kasus kan, pencurian, kalian tahu kan kasusnya itu. Kenapa saya tidak proses? Karena saya sudah berjanji. Itu adalah sebuah komitmen saya kepada murid ketika saya sudah berjanji. Karena saya janjikan ini, saya harus menepati janji itu. Maka ketika teman-teman ini, ayo Pak proses. Saya sudah akan berjanji sama anak. Itu akan lain jadinya ketika saya misalnya kemarin itu tidak berjanji. Atau saya mengingkari janji. Ujungnya apa? Tuh Bapak ini tidak janji. Saya tidak percaya dengan Bapak itu lagi. Saya tidak percaya dengan guru saya. Kalau di sekolah kan seorang murid ketika tidak percaya dengan guru, siapa yang mau percaya? Itu kita harus lakukan penguatan. Nah, kalau kamu melakukannya lagi, baru kita akan proses. Ingat, sebanyak lah saya kasih SMS ya.
kembali ke kelompoknya, mengembalikan seorang anak itu tadinya dia bersalah, dikembalikan ke kelompoknya. Oh, dia ini sudah mendapatkan konsekuensi dari kesalahannya, bukan mengurangi kesalahannya. Kayak kalau di sistem peradilan kan ada orang yang dikurangi masa hukumannya. Ini tidak, dia harus melakukan itu. Konsekuensinya apa? Dia harus lakukan. Maka setelah dia lakukan itu, maka dia akan bisa kembali ke kelompoknya sebagai orang yang sama seperti sebelumnya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka punya masalah, mereka harus bisa mencari solusi, dan mereka harus melaksanakan apa yang mereka pikirkan untuk menyelesaikan masalah itu. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Kamu mau jadi orang yang kayak apa? Orang yang bertanggung jawab atau orang yang tidak bertanggung jawab? Orang yang baik atau orang yang buruk? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Kalau kamu dibeginikan gimana rasanya? Tidak suka. Kalau dia dibeginikan kira-kira suka nggak? Anggaplah orang lain itu seperti dirimu sendiri. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi anggap orang lain itu seperti diri kita sendiri. Ketika kita tidak suka disakiti, maka kita jangan menyakiti orang lain. Ketika kita tidak suka dimarahi, maka jangan memarahi orang lain. 9 ciri-ciri. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dengan muridnya, antara murid dengan murid, antara murid dengan orang tua, antara guru dengan orang tua. Tawaran bukan paksaan. Jadi apa yang bisa kamu tawarkan untuk menyelesaikan permasalahanmu? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, digali di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu mainan terus di kelas? Berarti ada kebutuhan dasar yang kurang. Nanti kita bahas tentang kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 prinsip. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini pertanyaan. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Kenapa kita harus pakai helm? Untuk menjaga keselamatan diri kita. Itu jawaban yang benar. Bukan karena ada polisi atau takut ditilang. Maka kalau orang sudah punya keyakinan, saya pakai helm ini untuk menjaga keselamatan diri saya sendiri. Di daerah kita ini walaupun tidak ada polisi, banyak saya guru-guru yang masih pakai helm, ya kan? Secara tidak disadari mungkin, ya kan? Itu adalah sebuah keyakinan bahwa saya pakai helm itu untuk melindungi diri saya. Dekat aja jalan tetap pakai helm. Buang kita rumahnya dekat tetap pakai helm. Ya, saya rumahnya jauh pakai helm. Pak Eko pakai helm. Yang belum pakai helm, besok pakai helm. Karena itu untuk diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dia waktu kemarin pandemi. Kenapa ada peraturan 3M itu? Karena virus? Atau karena menghindarkan diri kita dari terkena virus? Bahwa kalau yang sadar nggak perlu diingat dia pakai masker. Enggak, dia sudah sadar. Saya tidak mau meninggalkan virus dan tidak mau terkena virus. Maka harus melakukan 3M. Kita tidak perlu mengingatkan lagi. Kalau yang masih diingatkan berarti masih motivasi eksternal. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kira-kira? Supaya tidak dimarah? Atau supaya tidak tertinggal materinya? Supaya tidak tertinggal materinya, supaya kita bisa menyerap ilmu pengetahuannya dengan lengkap, kan gitu. Itu motivasi utama. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti motivasinya harus dikembangkan, motivasinya harus digerakkan. Nah ini ada dua contoh. Yang ini yang berwarna dengan yang putih. Keduanya ini berbeda. Yang mana yang keyakinan kelas? Yang ini atau yang ini keyakinan kelas? Yang ini terutama untuk masuk ini. TK apa ini kan peraturan ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum masuk kegiatan,
aktif dalam pembelajaran, tertib. Rasanya cukup positif kalau kegiatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ada nilai-nilai di sana. Nilainya apa? Nilai kebajikan. Saling menyayangi. Dan tepat waktu ini nilai kebajikannya yang mana? Harusnya kan apa? Bertanggung jawab kan? Ada kata bertanggung jawab di sini? Kami murid yang semangat belajar. Nilai kebajikannya apa? Semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nilai kebajikannya apa? Peduli. Ada nilai kebajikan yang masuk dalam kesepakatan kelas. Nah, ini yang kita gunakan dalam membuat kesepakatan kelas. Ada tabel T, ini tabel T, dan ini tabel Y. Di tabel T ini ada 3. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contohnya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjelaskan tim. Ini dapat dari mana sih? Gitu kan? Keyakinan ini 2 cara ini. Di tabel T ini, tabel T ada 2 T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampak seperti ini bagaimana? Tentang nilai hormat. Sangat penting untuk menghormati semua orang, misalnya di dalam kelas. Yang tidak tampak sepertinya bagaimana? Menghina kawan, kan gitu kan? Menghina kawan yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit. Tampak sepertinya ya, dalam hormat. Menghargai guru yang sedang berbicara. Yang tidak tampak sepertinya apa? Ngobrol di kelas. Itu contoh dalam hormat. Bekerja tampak seperti mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak tampak sepertinya? Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Kan gitu. Kalau dalam tabel ini masih boleh, kalau kita tidak, karena belum dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Ketika nanti setelah tabel T ini baru kita masukkan kita dua pelajaran di kursus. Diterima atau dimiliki. Kami harus saling peduli dengan kawan yang ada di kelas. Tidak tampak sepertinya? Cuek, beramat, nggak ada yang sakit, biarin aja. Terus diri sendiri. Kalau tabel Y ada terdengar, terlihat, berperilaku. Misalnya hormat, terdengarnya seperti apa? Hormat, terdengarnya seperti apa? Saya meminta izin ketika akan meninggalkan kelas. Itu salah satu bentuk menghormati guru. Terlihatnya, terlihatnya perilakunya seperti apa? Jalan, duduk, gitu. Ngomongnya sopan kan gitu. Berperilakunya, apa yang dilakukan? Ya mengisi gitu. Meminta izin kepada guru ketika akan meninggalkan kelas. Bekerja, dengar. Kelihatannya apa? Terdengarnya seperti apa? Murid yang baik adalah murid yang mengerjakan tugas tepat waktu. Terlihat serius dalam mengerjakan tugas. Perilakunya yang mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Ini contoh. Hormat. Terdengarnya satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, terima kasih, permisi, boleh saya pinjam. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kalau tadi kita masih mengira-ngira, ini sudah ada contoh nyatanya, kira-kira bagaimana? Sudah tergambar ya? Yang terlihat terdengar seperti apa, kata-katanya terlihat seperti apa, berperilakunya seperti apa. Tampak seperti tabel T, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari tidak acuh. Nah ini bisa dilihat bekerja, tentu dalam bekerja dan menyapa guru tidak mendengarkan guru dan tidak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas yang diberikan. Ini sudah. Kalau tabel T lebih gampang daripada tabel Y, ya kan? Karena kadang-kadang sesuatu itu tidak bisa terdengar karena keterbatasan indera. Ketika kita misalnya sopan santun dia bisa terdengar gitu. Tertib dia bisa nggak terdengar? Bisa kan? Tertib itu terlihat gitu kan? Dan berperilaku. Nah, ini termasuk keyakinan kelasnya apa? Kan banyak nilai kebajikan ya, tanggung jawab, sopan santun. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini apa? Hah? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kebajikannya nilai? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
disiplin, dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai, dilarang menggunakan narkoba. Apa nih? Harus jawab. Bergantian atau menunggu giliran. Apa nih? Disiplin. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selalu kembalikan buku ke bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersahabat. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kantor koridor, keselamatan, keamanan. Keamanan perhatian. Oke, ini salah satu contoh. Anak-anak, selamat pagi. Sekarang kita masuk ini. Baik, hari kita berkumpul sama kelas dari itu pada saya dengan budaya dengan ekonomi. Nah, saya akan membuka pertanyaan dan bahasa kita. Semuanya? Semuanya dan kita memberikan satu kalimat tentang kelas yang ada di kita. Kelas yang ada di kita adalah kelas yang bagaimana? Satu, banyak ini guru maupun gurunya saya adalah guru yang seperti apa. Kemudian yang kedua, ada guru ketiga adalah guru yang seperti mana. Satu pandangan tahu kedepannya ini dari guru yang seperti apa. Satu ini ada oleh guru yang seperti apa. Lagi di satu ini masih guru ini seperti apa. Ya, silakan. Saya akan berikan ini kemudian akan analisis yang waktu boleh diskusi dengan kawannya. Tapi kalau bisa dengan sama, tadi kita diskusikan tadi. Maka kalau bisa itu dengan tadi akan kita masukkan sebagai review satu kelas ya. Jadi nanti saya akan berikan satu boleh diskusi yang kawannya silakan ya. Waktunya 10 menit. Silakan dulu ya. Yang boleh itu adalah tentang informasi yang kita seperti apa. Cara yang mudah lagi membaca membaca seperti ini. Nah, ada yang sama boleh ada. Jadi tanggungjawabnya tidak ada sekarang ya, tidak lihat saya membuat tiga video berbeda-beda semua. Tapi ini satu. Beda kelas beda, cara beda sebenarnya. Ada pendekatan itu ya. Aku sekalian awalan dan kalau sini ya. Lagi, anak-anak selamat pagi. Sekarang kita masuk ini. Kamu langsung tidak mengurus itu dalam satu sekarang. Bukan makan di mana satu. Menerangkan. Jadi diambil dari anak-anak saja yang ada kita harus merangkumnya ini sebenarnya jadi kalimat positif. Kamu di sini dari saya selalu jaga kemudian saling menghargai relasi mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau itu baik itu artinya apa? Ya ibu main hadir semuanya dan sebagainya. Saya belajar itu pikiran saya dengan mana kemudian kami datang sekolah dengan melaksanakan sebagaimana mestinya aja. Langkah tadi dan tadi perkataan tidak ada apa ya. Oke, ini tentang yang bersama ini mudah-mudahan ini tidak kita yang Islami kalau ada yang perlu ditambahkan atau ada yang melanggar atau begini ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak selamat pagi.
Nah, itu tadi ya. Jadi ada beberapa tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kita harus menganalisis peraturan yang sudah ada di sekolah yang akan diterapkan di dalam kelas itu. Kemudian yang kedua, kita harus setelah menganalisis peraturan itu, maka kita harus mengaplikasikan ke tabel Y dan tabel T. Terlihat seperti apa, lihat lihatnya seperti apa. Setelah itu baru nanti dibuat keyakinan kelas, kemudian kalimat negatifnya dirubah menjadi kalimat yang positif. Setelah itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kita harus melakukan evaluasi dan refleksi dalam pembelajaran. Kenapa? Ketika ada sesuatu hal yang tidak berjalan, maka kita harus buat lagi kesepakatan yang baru. Seperti apa? Ya? Kenapa ini tidak bisa berjalan? Nah, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus dipahami oleh setiap guru pada muridnya. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Kasih sayang dan rasa diterima ini dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Biasanya guru itu kan, kalau kebebasan ini dia bebas memilih pelajaran apa sih yang disukai sebenarnya gitu kan. Karena anak itu tidak semuanya pintar matematika, tidak semuanya pintar IPA. Ada yang berbakat di seni budaya, ada yang berbakat di bahasa gitu. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan ini dia sekolah ini pengen senang. Hakikatnya setiap orang manusia itu selalu senang bermain. Maka anak-anak ini selalu bermain ya kan? Di kelas itu selalu bermain. Kita aja sudah dewasa ini masih suka main ya kan? Nah, hakikat manusia itu masih suka bermain. Maka masukkanlah permainan-permainan ke dalam pembelajaran supaya anak-anak menjadi senang. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini dia ingin menguasai, merasa diakui bahwa dia ini pintar di pelajaran ini, dia pintar di pelajaran ini. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah kunci dalam pemahaman dan pengelolaan tindakan manusia. Kuncinya itu ini. Anak-anak melakukan sesuatu perbuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya. Kenapa kita bekerja? Karena kebutuhan rumah tangga, kan gitu kan? Nah, bertahan itu. Kemudian pemahaman yang baik tentang materi ini dapat membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menelaah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari siswanya. Kenapa dia mau bolos? Kebutuhan dasar apa yang kurang dari dirinya ini? Oh, saya ini kurang kasih sayang, Pak, kurang diperhatiin di rumah. Ya, dicuekin sama orang tua. Tapi bagaimana cara kita mengatasi permasalahan kekurangan kebutuhan ini? Nah, kemudian lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita seperti yang mana? Nah. Oke, kita lihat video dari Kemendikbud ya. Kira-kira kita masuk bagian yang mana nih? Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siapa yang gini? Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa coba? nggak ada keluar. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Kenapa saya harus belajar basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Kayaknya ada juga yang seperti ini, Mas. Saya sering juga. Naren! Iya. Beda lagi banyak. Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Maka ibu tidak bisa membina kamu. Kita usah Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantung. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Dan bisa jantung tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Kepala sekolahnya sama berarti. Maaf sekali. Kita bukan SMP. Sebut dua Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Langsung guyu Pak. Ketika guru mengambil posisi Ini pasti kalau ngeliatnya pasti ada kita ngerasa kan. Kayaknya saya pernah kayak gitu. dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi Besti. Polisi besti. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis. Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? santai. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Siapa ya kayaknya? Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru paksanya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, yang disarankan dua pendekatan yang terakhir itu, pemantau dan manajer. Kalau pemantau dia berdasarkan data yang jelas. Naren! Manggilnya untuk senang. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah dulu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerja
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang lebih baik. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian punya keterlambatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. hebat. Juga jawabannya nggak bisa tapi jangan jawabannya cek Pak. Coba jawabannya cek. Jawabannya nggak kayak apa lah. Ini kan universal untuk semua. Selamat tahun, selamat pagi. Ini universal. Nah, ini yang ketiga kapalan akhir. Hukum guru berbuat. Kalau yang restitusi atau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil, ya, menguatkan pribadi. Kaitan dengan bidang kualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan juga kualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dalam melaksanakan posisi manajer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal yang harus diperhatikan ini ada namanya segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lo wajar, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kita semua itu pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita mampu memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi, kira-kira keyakinan apa sih yang kamu langgar dengan melakukan perbuatan ini? Maka nanti akan direspon oleh apa ya? Kalau dia kurang tepat, kita bimbing lagi sampai dia menemukan nilai keyakinan yang tepat. Kemudian menanyakan keyakinan. Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Semua ini, ketiga ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contoh perkataan guru. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan dengan ini. Nah, ini sering ya dalam pidato pun kita sering yang gitu kan. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu kan. Nah, itu salah satu langkah menstabilkan identitas. Nah, ini yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Kata-katanya yang seperti ini. Kalau kamu mau menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak juga. Tidak boleh kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Guru berkata ini, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Divalidasi. Dia tahu nggak dia salah itu? Apa pentingnya bagi kamu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang membutuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu contoh validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kata-katanya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai yang universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu contoh untuk menanyakan keyakinan. Nah, dirangkum secara 30 detik ini yang begini. Dari awal sampai akhir ketika kita menghadapi masalah dengan siswa. Apa kamu ingin berbuat yang lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat keadaan kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah yang bisa saya bantu agar kamu dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nanti akan saya bantu. Ya, ini mana? Ada apa Ayo coba. Satu angka yang dulu. Satu angka yang terakhir. Misalkan di asli apa wakil kantor apa kamu tidak keyakinan yang mana ya? Kamu keyakinan yang mana? Berarti untuk memperbaiki kesalahan itu Supaya saya perlu yang menghindari privasi. Saat kamu melakukan jadi saya
Itu salah satu contoh yang bisa jadi. Nah, salah satu mengenai keragaman budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu ada apa aja? Kira-kira perbedaan. Nah, ini kita masuk ke tahapan yang terakhir dari presentasi. Pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu, hal barunya apa yang didapatkan pada hari ini? Kira-kira posisi kontrol kita masih seperti apa? Hukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, gitu. Kemudian Bapak Ibu sadari tidak bahwa pemberian reward atau penghargaan yang berlebihan itu adalah sebuah hukuman bagi yang tidak mendapatkannya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak ketika dia sedang bahagia, maka itu sama saja dengan kita merenggut kebahagiaannya. Dia lagi euforia dengan kebahagiaannya. Kita kasih penghargaan, euforianya dia hilang, berganti dengan motivasi eksternal dari kita. Jadi dia dapat ranking 1 misalnya, dia itu lagi senang dapat ranking 1, sekarang bisa dapat ranking 1 ini. Kita kasih penghargaan nih 500.000 buat dapat ranking 1. Jadi dinilai penghargaan dia itu hanya sekitar 500.000. Gitu. Besoknya dapat lagi 500.000 lagi. Besoknya dapat lagi ranking 1 500.000 lagi. Sudah lama-kelamaan kan nilainya cuma segitu. Makanya disadari bahwa penghargaan yang berlebihan itu juga merupakan sebuah hukuman. Maka muncul teori-teori bahwa kita jangan melabeli anak. Pendidikan zaman sekarang itu, zaman kemarin ini masih melabeli anak. Perankingan berdasarkan nilai, ya. Kita mengajari ikan untuk memanjat pohon, sementara kodratnya ikan ini adalah berenang. Ya, berdasarkan nilai ranking 1 yang paling merasa gagal. Kalau ada yang ranking 1 itu yang ranking berapa? Yang ranking 2 yang paling gagal. Coba sedikit lagi bisa. Apa? Yang ranking terakhir santai biasanya. Udah biasa.
Gitu kan, makanya gambar-gambar seperti itu. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Kira-kira seperti apa? Kedepannya, kira-kira Bapak Ibu mau nggak menggerakkan dirinya sendiri dulu untuk berubah menjadi budaya yang positif. Minimal jadi pengontrol. Tidak harus langsung manajer, itu semua butuh latihan, butuh proses. Saya sendiri pun juga berproses. Kita semua hidup itu berproses. Kita berlatihan, baru nanti bisa jadi posisi yang ideal. Yang ketiga, peran among atau guru seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Ya pastinya Bapak Ibu berpartisipasi dengan baik kan. Walaupun materinya banyak, tapi masih cukup serius mengikuti materi-materi yang saya berikan. Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Lebih baik. Mudah-mudahan saya doakan tambah banyak lagi yang mendaftar ke pendidikan calon guru penggerak. Ya Allah. Sehingga kita semua, ya kalau saya sendiri pasti susah ya, maka harus bersama-sama. Bergerak itu harus bersama-sama. Maka nanti kita akan bergerak bersama menuju manusia-manusia yang merdeka. Nah, mungkin itu saja dari saya. Atas kekurangan saya dalam menyampaikan atau kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Materi itu saja yang saya sampaikan. Nanti materinya akan saya bagikan di grup sekolah atau di grup yang ucapan itu bisa. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang selanjutnya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Udah bergerak. Masih ada lagi. Masih ada lagi.